اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله لا حول ولا قوة إلا بالله دخلت في كنف الله وتمسكت بكتاب الله وتشفعت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدوام ملك الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati seluruh jamaah takmir Masjid Miftahul Jannah, seluruh muslimin muslimat sekitar Masjid Miftahul Jannah, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta dilindungi olehnya. Marilah kita lanjutkan maqalah mengaji nasihat, mengaji tentang nasihat-nasihat baginda Rasulullah kepada hamba-hambanya, kepada seluruh orang-orang mukmin, kepada umatnya, seluruh orang mukmin. Mudah-mudahan dengan mendengarkan nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita, umur kita, dan juga keluarga kita dan masyarakat kita mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Ahmad al-Badawi wa Sayyidina Ahmad al-Rifa'i wa Sayyidina Ibrahim ad-Dasuqi wa Sayyidina Ibrahim al-Bajuri wa Sayyidina Abil Hasan asy-Syadili wal Imam Syafi'i wal Imam al-Hanafi والإمام المالك المدني والإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أشعث وشيخنا أحمد فوائد أشعث وشيخنا ظفر منور وشيخنا حرير عبد العظيم وشيخنا مذكر رضوان وشيخنا مؤمن زبير الحد الشراني وشيخنا مجد كميل ميمون وشيخنا والشيخ نووي بنطن وشيخ هاشم أشعري وشيخ وهب الله وشيخنا محمد خليل البنكلاني رضي الله تعالى عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى أشرف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة والعشرون. Nasihat yang nomor 24. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan langsung dari baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ah. Barang siapa kharaja yang keluar, siapa min dhullil ma'siyati, dari maksiat yang membuat dirinya hina, ila izzit ta'ati, menuju keluar menuju ketaatan yang membuat dirinya mulia. Bahasanya di sini adalah maksiat membuat seseorang itu terhina, sebab taat seseorang menjadi mulia. Sebenarnya ini sangatlah masuk akal. Maksiat itu membuat orang terhina, taat itu membuat orang mulia. Sebenarnya sudah masuk akal. Orang waras, manusia pada umumnya akan mengatakan bahwa mencuri itu buruk. Artinya pencuri pasti akan dihina oleh orang lain. Manusia normal akan mengatakan seperti itu. Merampok itu adalah kejahatan dan meresahkan keamanan, dan perampoknya akan dihina oleh orang lain. Jangan dekat-dekat sama itu, dia perampok, pasti akan dihina. Maksiat itu pasti menurut manusia normal, ya pasti hina. Tidak ada kemaksiatan itu memuliakan orang lain, tidak ada. Tidak ada ceritanya kemaksiatan itu menjadikan orang lain itu menjadi mulia, sama sekali tidak ada. Menurut manusia normal, menurut akal manusia yang pada umumnya, normalnya manusia akan mengatakan seperti itu. Sehingga bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang keluar dari kemaksiatan, yang dimana kemaksiatan itu akan membuat dirinya terhina dan menuju kepada ketaatan yang dapat membuat dirinya menjadi orang yang mulia. Dari bahasa yang pertama saja ini sudah luar biasa. Nasihat yang akan kita dapatkan dari sabda Rasulullah. Apa itu? Yaitu tidak mungkin ada yang namanya maksiat itu ada menjadikan orang-orang berbuat maksiat akan menjadi mulia. Sama sekali tidak akan pernah terjadi. Begitu. Dan barang siapa yang akan mengerjakan ketaatan, niscaya orang tersebut itu akan membuat dirinya akan menjadi mulia. Barang siapa yang keluar dari maksiat menuju kepada taat, aghnahu Allah Ta'ala min ghairi malin, aghnahu, niscaya Allah kayakan dirinya. Allah akan membuat dirinya kaya. Allah akan membuat dirinya itu menjadi orang kaya min ghairi malin, tanpa dia membutuhkan kepada harta. Berkat pasoki sarang Gusti Allah kalaban tanpa kotu, kalaban salaina harta, tak kotuan di meseh. Karena kenapa? Ada bahasa pepatah yang mengatakan tidak semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Tidak semua barang itu tidak ada segala sesuatu itu. Tidak semuanya harus kita bisa dapatkan dengan uang. Tak kotu. Mengapa demikian? Mungkin kita bisa membeli rumah dengan uang,
bisa membeli rumah dengan uang, tapi tidak bisa membeli ketenangan rumah dengan uang. Meleo ini gak bisa 100 juta, 200 juta, 1 miliar memang bisa, tapi apakah kita bisa membeli ketenangan rumah? So napa boleh rumah ini kepada neraka masuk ke rumah ataukah assalamualaikum tak nyaut, isinya rumah itu bagaikan neraka, maka jangan harap ketika masuk rumah kita menemukan kenyamanan di dalam rumah, sekalipun rumah yang kita bangun itu dengan harga yang sangat mahal, sekalipun interior rumah yang kita bangun itu dengan interior yang indah, sama sekali tidak akan kita temukan itu. Mungkin orang bisa membeli kasur yang empuk dengan uangnya. Mungkin orang akan bisa membeli kasur selembut terbuat dari spring bednya itu terbuat dari pegas yang terbaik dengan produk yang terbaik, bantalnya pun dengan bantal yang terbaik, tapi tidak dengan nyenyaknya tidur, nyedededung. Tak bisa orang nikah bisa nyedededung nih, kalau nyenyak tidur itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau orang biasa tedung lapangan, biasa tedung sabar, kalah. Mungkin banyak orang nikah bisa melek kasur lembut bisa, tapi tidak akan bisa mereka itu mencari nyenyaknya tidur dengan uang. Monpat kun gelisah, palembu kasur, penyamanin bantal apa. Tapi pun serbuk pikiran, tak tenang hatinya, tak akan pernah menemukan nyenyaknya tidur. Gelisah dan gelisah. Berbeda dengan orang yang dirinya itu mencukupkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Tekak pun lencak. Setelah lencak banyak gala tanah. Setelah banyak gala tanah, abental kaju, nyidel, sebung pikiran, apa? Kata tangga tak serbuk, ke orang lain tak nepo, membuat tenang kepada orang lain, membuat nyaman kepada tetangga, nyaman kepada keluarga, marofu, nyaman tedung, ngerok, nyaman tedung. Padahal sangger kasur dulu saya kata itu, benih kasur, sangger kasur saya kata itu, tapi enak, merasa nyaman dengan itu semua. Karena kenapa? Karena hidupnya itu tidak diliputi dengan kemaksiatan. Hidupnya itu tidak dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan. Hidup bersama Allah, tak pernah meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Hidup bersama manusia, tak pernah dia melakukan hal-hal keburukan dengan manusia lainnya. Nyaman tedungan. Makanya amnahullahu ta'ala min ghairi malin, maka Allah kayakan dirinya tanpa menggunakan harta. Maksudnya amnahullahu min ghairi malin ini kadang soki tapi tak dipese. Napa saya maksud soki tak dipese? Saya maksud soki tak dipese
nikah adalah soki ateh, soki naateh. Mungkin orang itu akan menemukan kenyamanan dengan dia memiliki mobil. Nyaman, bisa rekreasi, bisa kemana-mana. Tapi enten iya nggak orang sih tak di mobil bisa mah. Karena kenapa? Cari mobil ada kente. Bisa beli mobil. Untuk hari mungkin beli mobil Akas. Mari ketika beli mobil Avanza sehari sama malam darah. Mari ketika beli kol diesel, macam sukut beli nyokor. Setelah beli mobil berbagi dengan yang lain. Ini kenyamanan nyokor. Tetap puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini kenyamanan aghnahullahu min ghairi malin. Maka Allah akan mengkayakan dirinya tanpa harus menggunakan uang. Mungkin orang nikah akan membeli makanan-makanan yang enak dengan uangnya. Mungkin bisa. Daging, apa katakan selesai. Makanan-makanan yang lezat mungkin orang itu bisa beli dengan uangnya, tapi tidak dengan nafsu makan. Saya yang bisa menemukan mele nafsu nangakan nih kan. Sobo. Nafsu makan tak bisa dibeli dengan uang. Monpon lapar orang mon lapar nih kan. Tekak cukup buja capi mbakun iya nikmat. Tapi bagi orang yang tamak dengan makanan, orang yang tak puas dengan makanan, napa boleh orang sakit, napa boleh tak ngeni sakit cem-macem. Penyamanan keerenan lezatkan makanannya bisa dibeli dengan uang. Apakah dia bisa memakan dengan apa yang telah ia beli? Tak bisa. Karena sudah tidak nafsu makan. Menikah yang disebut dengan aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Pasoki sarang pangeran tanpa kotu perantara obeng. Tidak harus dia kaya dengan menggunakan uang. Selalu dia itu akan menemukan kecukupan, kebahagiaan dia dapatkan, kepuasan dia dapatkan, ketentraman dia dapatkan. Nikah nyaman pun, nyerbu nyaman, rokok tekak rokok saya buat nyaman tak mengih. Nikah luar biasa. Inilah yang disebut dengan aghnahullahu ta'ala min ghairi mali. Cetuk. Pernikahan kapan itu akan terwujud? Ketika dia itu akan selalu mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Napa boleh samangken akan menghadapi bulan puasa. Banyak umat muslim nikah bakal coba. Banyak orang-orang muslim di negeri kita ini banyak yang diuji. Insya Allah bulan puasa nikah keker tanggal 12 hari Selasa insya Allah, karena menurut perhitungan dari menurut perhitungan falak, ilmu falak, bulan tak dinto akan imkanur ru'yah, mungkin bisa dilihat insya Allah pada tanggal 12 Maret samangken tanggal 6 hari lagi, 6 hari lagi insya Allah bulan bisa dilihat. Dengan demikian insya Allah puasanya kadito beni hari Senin namun hari Selasa insya Allah. Malar semoga nah kita nikah bisa melaksanakan ibadah puasa marina kadito kalaban sampurna. Anapa
minangka banyak bekal taretan dan kola sareng panjenengan saja akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan harta. Diuji dengan hartanya. Iuji kalaban pese. Tak kuat gara-gara pese. Setong bulan niko monta ala kobre tak oleh pese. Sementara lakoda bulan niko berat. Saya gara-gara kerja saya itu terlalu berat, tak puasa. Akhirnya puasa. Demi apa? Demi abalanjaya anak bini. Saya dikatakan belanjana ini akan digunakan di saat ia beridul fitri. Telasan, para telasan. Gara-gara telur dalam pianya, gara-gara berkeinginan untuk membeli baju baru, mau oleh tak kodus katakan ke mau oleh pada atlas cebok, dia itu harus meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berpuasa. Banyak nih kan, dong, nomor 2, enten nih kan hal bengalan ini kan, baru nasi, baru kopi dan lain sebagainya. Kok montak muka ben bulan itu. Ada bulan itu. Tadi keseongguan. Bacaan orang akan ini ke ampu bese. Cering orang gila nih kan. Ada nih kan tahu sama ampu bese. Bisa. Bahkan orang gila itu tedung ialas banyak rengit enten ni kan Jawa tu makalah kau orang gila sekaman ni kasih beres ni kata mungkin orang gila napa orang beres mungkin kenapa? Karena dia itu tetap mengatakan bahwa sesungguhnya yang mencukupkan kita itu adalah Allah. Kendaraan di PC tapi nemu baik asam aurat komat, saking gigi, asam lambung komat, berbek tabu, tak puasa. Kita ada alergi, tak kira nyaman ngakan, tak kira nyaman nginum, berbek serbuk kakak. Karena kenapa? Karena ketaatan itu dibalas dengan kemaksiatan, dirubah dengan kemaksiatan. Padahal ceritanya orang dahulu dimin Kak Dinto, orang Kak Dinto jaipun mana di bulan puasaan dimin sama kan orang ala puasa saja. Tidak ada masalah dengan pekerjaan. Yang menjadi masalah adalah kita Kak Dinto aniat pun. Aniat dari Roma tak puasaan. Lakot cet berat, tapi aniat dari Roma, anawaitu nyambibit dari Roma ni kabusob doang nyambibit puasa-puasaan. Ini kayaknya mana? Orang itu sudah berniat dari rumahnya untuk tidak berpuasa. Jadi sedia lagi pun, bener lagi mau di tengah lorong, mau tak kelar, mau petala. Keng nyambi kopi gak ada pun, asal dia. Ini kabar niat saya tepat nih. Cet niat tak puasa. Ngibok es, minta kiriman, kirim, tepung. Masa mangkin nih kak, ontong sama mangkin tak tepat lah tebangan ya. Oh tak tepat ya. Panter mau ke Jawa dari tebangan nih. Mula anak apa? Sini ya sendi tepung. Napa? Muntak ekeren cebon, muntak minta sakelan, dukelan, tetana. Dah ni. Nih, boleh Ustaz, mak repot nih kak. Ngerem dosa, tak ekeren, tepu warna pancong. Rogi gula nih kak. Padahal rendemena gula nih kak paling berat sih. Wallahu a'lam pun sama kita remah nih kita remah solusi nanti. Cek saking Kak Dinto adalah dari compokna Kak Dinto aniat engkau puasa
Kalau berniat tak apa apa, niat pun dari combok. Ternyata di tengah-tengah pekerjaan yang ia lakukan tak kelar ongkuan, tak bisa optimal pekerjaannya, tak kelar ongkuan buru kengeng mabetal puasa. Pas nawa itu nyambi kopi, kok rokok, nabi rek korek, nawa itu nih kau. Nah nih. Wa ayyadahu min ghairi jundin, barang pasera orang setakwa takut dekat Gusti Allah, taat dekat Gusti Allah, dia akan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka dia akan dikuatkan oleh Allah min ghairi jundin, tanpa perantara tentara. Dia itu akan kuat tanpa harus dibantu dengan bala tentara. Karena kenapa? Karena dia itu akan menjadi kuat dengan dirinya sendiri. Tak butuh bantuan orang lain, dia itu akan mengalahkan musuh-musuhnya. Tak butuh orang lain, dia itu akan menghapuskan musuh-musuhnya Allah. Tidak akan butuh. Kenapa? Karena yang menjadi kemampuan dirinya, yang membuat kekuatan dirinya hanyalah Allah. Makanya ulama-ulama di ini banyak sesat tawakal ongguan. Ulama-ulama dulu mencairkan orang samangkin adalah sakti-sakti, karamat-karamat, nabur arpa, keluar tentara. Engki ulama dimin. Karena kenapa? Karena yang menciptakan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di orang samangken nabur arta keluar kolek. Tak kira jadi tentara. Karena kenapa? Karena tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Dan nikah. Wa a'azzahu min ghairi ashiratin, dan Allah akan membuat dirinya mulia tanpa harus didukung oleh para banyak pengikut. Maksudnya menikah sama nikah, dia akan mulia tanpa harus banyak orang yang mengikutinya. Masalah netizen atau orang-orang zaman nikah adalah dia itu akan dihormati tanpa harus dia itu membeli penghormatan kepada orang lain. Kan banyak zaman mau oleh abah nanti kamulja, melek kamuljaan ke orang lain dalam nyogok nikah. Kemudian mau melek gula, beri saya kata ibu. Ini kan melek kamulja, melek jabatan. Dia akan diberikan jabatan oleh Allah tanpa harus membeli, tanpa harus bentobi orang lain itu. Pamulja sarang Gusti Allah. Mensamangkin kan enten banyak pemimpin-pemimpin kita minta jabatan ke orang dengan cara membeli. Nikah pada tigula saya ikat ibu, nikah saya ikat ibu. Waktu nanti kasih narema nikah rapi tobat tobat rapi nih. Hatta saya baca kitab nih kan semua mana mas narema beri saya ikat ibu atau karena kenapa? Karena kemuliaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Jabatan itu hakikatnya tak bisa dibeli dengan uang. Terus dia DPR, maka luar PSSM 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, sampai 1 triliun dia keluarkan untuk demi mengejar jabatan. Menori setakwa dekat Gusti Allah nih kata agerah abad nani kamulja gara-gara minta pada kiai, pas pada kiai sarang nikah terus sanang salamanya nih bolak-balik Abu Majar buat ada ki mau kangkok Majar lagi saya ibu mau salaman bolak-balik so mencari tanah kiai mun pejabat banyak nih
Mun pejabat banyak. Mun kiai alhamdulillah ki samangkin, alhamdulillah ki sobung kiai minta salaman kicup tangan 50.000. Mun bolak-balik 100.000 sobung, alhamdulillah ki sobung mungkin. Mun termoga sobung terus. Mun kiai. Mun pejabat juga ya Allah luar biasa. Makanya barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan muliakan dirinya, Allah akan tinggikan derajatnya tanpa harus membeli, tanpa harus pendukung yang dimobilisasi, pendukung yang dibeli oleh dirinya. Kenapa? Karena dia sudah cukup dengan Allah saja yang akan membuat dirinya menjadi orang yang mulia. Sobung ceritanya sepenting abojeng, sepenting puasa, bukan puasaan. Engki kiai kurai cabisin di orang, ustad kurai cabisin di orang. Tengku kiai kan masih ngakan cabisin orang. Bahkan guru-guru kita, kayak As'ad Samsul Arifin, kayak Samsul Arifin, kayak Haji Maimun Zubair, sampai Abdi Dalem mengatakan uang cabisan dari masyarakat nih kan tak eder, cabisan na masyarakat seebare ngaki dekat kiai tak eder. Yang menjadi eder kiai adalah hasilnya beliau nikah atani, hasilnya beliau nikah ageng. Bahkan Mbah Maimun Zubair Kak Dinto ketika Abdina tanyakan kepada Abdi Dalem, cepon mana dicabisin masyarakat nih kan bagi telok nih kotak nih kan. Setong satu kotak ini adalah cabisannya pejabat. Kotak tengah cabisan masyarakat umum. Kasan kanan adalah hasil dari ajual padi. Ini kasih inilah yang dimakan. Mun maragula nika cabisin orang, alhamdulillah ika beli rokok. Ki alhamdulillah. Nah, namun malah guru-guru kita yang mengajarkan kita, sobung cari tanam guru-guru kita yang mengajarkan kita, ke As'ad, ke Samsul, ke Fawaid, ke Sufyan Miftahul Arif dan lain sebagainya, ke Khalil dan lain sebagainya, mengajarkan hal itu tidak. Beni bola tanya mana? Makanya dia itu akan dimuliakan oleh Allah tanpa harus ada pendukung yang dibeli. Tak usah pendukung-pendukung. Karena kenapa? Karena manusia itu sendiri yang akan mencintai dirinya. Bakal manusia tibi seneng ke abad. Gara-gara Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa senang kepada dirinya, kepada manusia yang lain. Ai jama'atin yu'ashiruna. Dia itu tak butuh jamaah oringul janika, tak butuh jamaah sakoni, jamaah banyak nika beni pola na jamaah sebanyak, pola na jamaah nasi sakoni sobu. Mun orang cetmul jadi sisi Allah, maka dia itu akan tetap dimuliakan oleh Allah. Sanajan jamaah nika sakoni. Tidak ada ukuran orang itu jamaahnya sedikit itu tidak mulia dibanding dengan orang yang jamaahnya itu banyak. Yang menjadi ukuran adalah benapa cukup Pak sebisa etarema eridain oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jamaah se etarema sareng Gusti Allah seri iridain sari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ukuran. Pun berjamaah apa jamaah nikah adalah sholawat koploan sambil ada dangdutan sambil ada joget. Ini kan auzubillahi min dzalik. Hanya demi untuk memperbanyak jamaah, akhirnya didesain dengan cara dangdutan, dengan cara koploan, dengan cara joget-joget, apolong laki bini nikah haram hukumnya.
Sobong cari tanah berdakwah dengan kemaksiatan, berdeki ngibah koplo, dangdut koplo, benih koplo nah. Tapi kenangan na solawat nikah kalaban rebana. Solawat itu dengan musik-musik yang ada sanatnya, bukan dengan koploan nani kasobong hurun nani ya. Mana bikin bawa ini kan dengan dangdutnya, tapi dengan dangdutnya tak oleh asli dan nikah apolong lagi bini ajoget lagi bini lagi haram hukumnya. Nah oleh samangkin ustad samangkin mulai terlalu banyak, mulai jemaah anak banyak didesain dengan sholawat koplo ajoget lagi bini nikah haram hukumnya, tidak bisa ditoleransi oleh agama. Oleh karenanya ngereng badan kula sareng panjenengan saja keluar dari maksiat menuju kepada taat. Karena orang yang keluar dari maksiat menuju ketaatan, maka Allah akan menjanjikan dirinya 3 hal. Yang pertama, dia itu akan kaya tanpa harta. Nomor 2, dia itu akan kuat tanpa tentara. Dan nomor 3, dia akan mulia tanpa harus banyak-banyakan jamaah. Mudah-mudahan kalaban kita mengaji Kak Dinto, mudah-mudahan kita tambah keberkahan umur sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, putra-putrina boten kula sareng panjenengan sadaya dadi putra-putra sing barokah, soleh soleha, bencukan sadaya masyarakat sekitar Kak Dintos, masyarakat penyopote asem bagus beringian anom bentri gonco, marang semoga sadaya Kak Dinto dadi masyarakat sebarokah, bencukan sadaya Kak Dinto dadi keselamatan dunia wal akhirah, wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wal maqalatu al-khamisatu wal 'ishruna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.